Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Adrian Pesetet Lombanua and my partner Muhammad Farhan Dwiki Nanda. Here we will explain about methodology. Do you know about the methodology? Methodology is scientific way to obtain data with specific purposes and use. According to Creswell, the research method is scientific way to obtain data for specific purposes. Metodologi adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, menurut Creswell. Jadi, cara ilmiah yang diperoleh data untuk tujuan tertentu ini berarti bahwa kegiatan penelitian didasarkan karakteristik ilmiah, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Untuk metodenya itu terdiri dari 3 bagian, yaitu metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode campuran. What is the definition of qualitative research? Qualitative research involves collecting and analyzing non-numerical data. Example, text, video, or audio to understand concepts, opinions, or experience. It can be used together in-depth insight into a problem or generate new ideas for research. Jadi, maksud dari penelitian kualitatif adalah pendekatan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap masalah sosial atau manusia. Proses penelitian ini melibatkan pertanyaan dan prosedur yang muncul, biasanya dikumpulkan dalam pengaturan partisipan. So what is the definition of quantitative research? Quantitative research is the process of collecting and analyzing numerical data. It can be used to find patterns and average, make predictions, test cause and effects relationship, and generalize result to a wider population. Jadi, penelitian kuantitatif adalah pendekatan untuk menguji teori objektif dengan memeriksa hubungan antar variabel. Variabel ini pada gilirannya dapat diukur biasanya pada instrumen sehingga data bernomor yang dapat dianalisis menggunakan prosedur statistik. So what is the definition of mixed methods research? Mixed method research is combines elements of quantitative research and qualitative research to answer your research question and can help you get a more complete picture than standalone quantitative or qualitative research as they integrate the benefits of both methods. Nah, untuk penelitian mixed method adalah pendekatan penelitian yang melibatkan pengumpulan data kuantitatif dan kualitatif. Itu kedua bentuk data menggunakan desain yang berbeda yang mungkin melibatkan asumsi dan kerangka kerja teoritis. Nah, untuk asumsi inti dari bentuk penelitian ini menyatakan bahwa kombinasi pendekatan kualitatif dan kuantitatif memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang masalah penelitian daripada salah satu pendekatan saja. Nah, di dalam penelitian metodologi ada beberapa hal yang dilampirkan, yaitu ada pada desain kualitatif. Nah, dia ada beberapa nih, yaitu yang pertama penelitian naratif, yaitu suatu rancangan penelitian dari bidang humaniora di mana peneliti mempelajari kehidupan individu dan meminta satu atau lebih individu untuk memberikan cerita tentang kehidupan mereka. Ini biasanya diceritakan kembali atau direkonstruksi oleh peneliti yang menjadi kronologi naratif. Nah, yang kedua adalah penelitian fenomenologis. Adalah suatu rancangan penelitian yang berasal dari filsafat dan psikologi. Nah, ini di mana peneliti menggambarkan pengalaman hidup dari seorang individu tentang suatu fenomena sebagaimana yang dijelaskan oleh partisipan. Selanjutnya adalah grounded theory. Itu merupakan desain penelitian dari sosiologi di mana peneliti memperoleh teori umum dan abstrak tentang suatu proses, tindakan, atau interaksi yang didasarkan pada pandangan partisipan. Nah, ini melibatkan penggunaan beberapa tahap pengumpulan data dan penyempurnaan serta keterkaitan kategori informasi. Selanjutnya adalah etnografi, adalah suatu rancangan penelitian yang berasal dari antropologi dan sosiologi. Nah, ini dimana mempelajari pola-pola perilaku, bahasa, dan tindakan dalam suatu kelompok budaya yang utuh dalam lingkungan alami selama kurun waktu yang lama. Nah, pengumpulan data ini sering melibatkan observasi dan wawancara. Selanjutnya adalah studi kasus. Nah, studi kasus ini merupakan desain penelitian yang ditemukan di banyak bidang, terutama bagian evaluasi. Ini maksudnya
peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus yang berupa program acara, aktivitas, proses, atau satu beberapa individu, atau bisa dikatakan satu atau beberapa individu. Nah, biasanya ini dibatasi oleh waktu dan aktivitas. Jadi peneliti ini mengumpulkan informasi ini secara terperinci menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data selama periode waktu yang berkelanjutan. Selanjutnya bagian desain kuantitatif ini ada beberapa, yaitu yang pertama research survey, memberikan deskripsi kuantitatif atau numerik tentang tren, sikap, atau opini suatu populasi dengan mempelajari sampel populasi tersebut. Nah, ini menggunakan studi lintas seksi dan juga longitudinal yang digunakan untuk kuesioner atau wawancara terstruktur untuk pengumpulan data. Nah, tujuannya melakukan generalisasi dari sampel ke populasi. Selanjutnya adalah penelitian eksperimental. Nah, ini berupaya untuk menentukan apakah suatu perlakuan tertentu mempengaruhi suatu hasil. Nah, ini menilai memberikan perlakuan tertentu kepada suatu kelompok dan tidak memberikannya kepada kelompok lain. Nah, selanjutnya adalah desain metode campuran atau mixed method. Nah, maksudnya adalah di mana peneliti menggabungkan atau menyatukan data kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya itu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, memberikan analisis komprehensif tentang masalah penelitian. Nah, peneliti biasanya mengumpulkan kedua bentuk data pada waktu yang hampir bersamaan dan kemudian mengintegrasikan informasi tersebut dalam penafsiran hasil keseluruhan. Selanjutnya, metode campuran sequential explanative. Ini di mana peneliti terlebih dahulu melakukan penelitian kuantitatif, menganalisis hasilnya, lalu mengembangkan hasil tersebut untuk menjelaskannya secara lebih rinci dengan penelitian kualitatif. Kenapa metode ini dianggap explanatif? Karena hasil data kuantitatif awal dijelaskan lebih lanjut dengan data kualitatif. Selanjutnya adalah metode campuran sequential exploratif. Ini urutan terbalik dari desain sequential exploratif. Dalam pendekatan ini, peneliti pertama-tama memulai dengan fase penelitian kualitatif dengan mengeksplorasi pandangan partisipan yang kemudian dianalisis, dan informasi itu digunakan untuk membangun fase kuantitatif kedua. Nah, fase kualitatif dapat digunakan untuk membangun yang paling sesuai dengan sampel yang diteliti. Selanjutnya adalah metode campuran transformatif. Nah, maksudnya ini desain ini menggunakan sudut pandang teoritis yang diambil dari keadilan sosial atau kekuasaan sebagai perspektif menyeluruh dalam desain yang berisi data kuantitatif dan kualitatif. Nah, ini maksudnya dapat diurutkan secara berurutan dengan satu membangun di atas yang lain. Selanjutnya adalah desain metode campuran tertanam, melibatkan penggunaan data secara konvergen atau berurutan. Nah, ini intinya adalah bahwa data kuantitatif atau kualitatif tertanam dalam desain yang lebih besar. Misalnya itu kayak eksperimen. Dan sumber data ini memainkan peran pendukung dalam keseluruhan desain. Nah, teknik collecting data di dalam desain kualitatif, yang pertama itu adalah observasi. Nah, maksud dari observasi itu adalah membuat catatan lapangan tentang perilaku dan aktivitas individu di lokasi penelitian. Ini biasanya kita mencatat dengan cara yang tidak terstruktur atau semi terstruktur dalam aktivitas di lokasi penelitian. Nah, untuk selanjutnya adalah wawancara atau interview. Nah, maksud dari wawancara ini, peneliti melakukan wawancara tatap muka dengan partisipan, mau itu melalui telepon atau wawancara secara kelompok fokus dengan 6-8 orang yang diwawancarai di setiap kelompok. Nah, ini melibatkan wawancara tidak terstruktur dan umumnya pertanyaan terbuka yang jumlahnya sedikit dan dimaksudkan untuk memperoleh pandangan atau pendapat dari peserta. Selanjutnya adalah dokumen. Nah, itu bisa berupa misalnya surat kabar, risalah rapat, atau laporan resmi. Nah, kalau untuk dokumen pribadi bisa berupa jurnal dan buku harian pribadi atau surat atau email. Nah, untuk yang terakhir, materi audio dan visual. Nah, maksud dari ini adalah biasanya berupa foto, benda seni, kaset video, halaman utama situs web, email, pesan teks media sosial, atau segala bentuk suara. Ada pula bagian di desain kuantitatif. Di desain kuantitatif ini hampir sama dengan kualitatif. Hanya saja perbedaannya adalah ada survei dan juga eksperimen. Nah, kalau bagian surveinya itu pengumpulan data menggunakan pengumpulan informasi dari populasi sampel
dengan tujuan mengeneralisasikan hasilnya. Nah, ini dapat mengumpulkan data demografi seperti usia, jenis kelamin, pendapatan atau pekerjaan. Sedangkan untuk eksperimen itu desain juga mencakup jenis eksperimen tertentu seperti pra-eksperimen, eksperimental, eksperimen sejati atau desain subjek tunggal. Ada pula di desain mixed method. Data kualitatif dapat berbentuk apa saja seperti wawancara, observasi, dokumen, dan catatan. Nah, data kualitatifnya berupa data instrumen, daftar periksa observasi atau catatan numerik seperti data sensus. Ide utama dari desain ini biasanya mengumpulkan kedua bentuk data menggunakan variabel konstruksi atau konsep yang sama atau paralel. Nah, dengan kata lain, jika konsep harga diri diukur secara kuantitatif, konsep yang sama ditanyakan selama proses pengumpulan data kualitatif, seperti dalam wawancara terbuka. Okay guys, I will show your atlas.ta how to make your analysis collecting data qualitative. This software about is atlas.ta. Jadi sebelum untuk kita memulai atlas.ta itu, jadi sangat penting untuk mengetahui perangkat atlas.ta ini. Jadi atlas.ta ini adalah sebuah software yang diciptakan oleh Thomas More yang berasal dari Jerman. Jadi atlas.ta ini merupakan software yang dimana itu sangat mempermudah kita sebagai peneliti untuk mempermudah. Dalam catatan ini, software ini untuk mempermudah, dimana kita dapat mempermudah analisis data kita yang dalam jumlah besar, baik dalam video, teks, audio, maupun grafis yang kalian miliki dalam jumlah besar. Contohnya itu kalian memiliki informan itu lebih dari 20 atau lebih dari 10, itu bisa kalian masukkan ke dalam atlas.ta ini. Jadi kalian tidak lagi menggunakan teori yang manual. Jadi ini adalah software alat bantu yang dimana kita dapat dipermudah dalam menganalisis data kualitatif kita. Jadi di sini saya akan menunjukkan langkah-langkah untuk menggunakan atlas.ta ini. Jadi untuk menggunakan atlas.ta ini langkah-langkahnya itu tidak wajib ya. Hanya ingin dipakai untuk mempermudah kita saja. Jadi yang pertamanya itu kita bisa memulai dalam nih. Kita bisa klik new project. Jadi dalam new project ini bisa kita tulis project nama kita apa yang ingin kita buat. Lalu setelah sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya itu akan seperti ini, yang dimana tampilannya ini seperti kayak MS Word. Tapi ini bukan MS Word, melainkan ini atlas.ta, yang dimana atlas.ta ini adalah tempat untuk menganalisis sebuah data kualitatif. Hanya data kualitatif yang bisa dianalisis di sini. Kita tidak bisa menggunakan data kuantitatif, dimana ini bersifat untuk mempermudah kita mengelola data kualitatif yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Jadi itu sebelumnya itu kita bisa mengklik add document. Di sini bisa kita tambahkan. Dan setelah kita tambahkan, nah seperti ini. Dan kita bisa menambahkannya seperti di mana file yang kita punya itu berada. Contoh di sini filenya itu seperti ini. Yang kita punya. Oke. Setelah sudah kita pilih dokumen itu, yang file-file kita punya atau hasil dari collecting data kita, itu bakal masuk seperti ini. Di sini akan masuk dokumen. Yang awalnya 0 akan di sini akan 1. Oke. Terus kita klik.
wait, this. Jadi kita bisa menganalisis lagi lebih dalam tentang dokumen yang telah kita kumpulkan. Setelah dari itu, kita bisa mengcoding dengan cara di sini. Kita mengcoding ini. Gimana cara mengcodingnya? Kita bisa blok teks ini yang kita rasa itu adalah hasil dari collecting kita. Terus bisa kita tambahkan ini. Kita coding. Nah, di sini bisa kita masukkan atau kita tambahkan apa codingannya, atau bisa kita samakan seperti yang sudah kita coding sebelumnya di list-listnya. Gitu, seperti itu. Nah, setelah sudah kita kumpulkan data-data dan kita coding semua hasil dari dokumen yang kita miliki, kita masuk ke dalam bagian network. Nah, di sini kita bisa tahu, dan kita bisa mengetahui dan menganalisis data kita lebih dalamnya. Nah, terus kita masuk ke bagian analisis mixed data. Jadi untuk menganalisis data campuran ini di mixed method research, jadi ini adalah suatu pendekatan atau penelitian yang mengintegrasikan dua jenis metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Jadi ini tujuannya untuk memperoleh data yang lebih komprehensif, yang lebih valid, reliable, dan objektif dalam sebuah penelitian yang kita lakukan. Jadi ini adalah analisis data yang paling kompleks. Jadi langkah-langkahnya itu kita harus melakukan analisis campuran ini secara bersamaan. Jadi kita harus kumpulkan data kualitatif dan kuantitatif itu dan kita analisis lagi secara bersamaan untuk saling melengkapi. Jadi contohnya itu gimana? Jadi peneliti ini menggunakan wawancara untuk mendapatkan data kualitatif dan survei untuk mendapatkan data kuantitatif. Terus ada juga dengan cara bertahap. Gimana itu dengan cara bertahap? Jadi kita pertama itu mengumpulkan data kualitatifnya terlebih dahulu, baru kita mengumpulkan data kuantitatifnya untuk memvalidasi temuan yang kita dapat. Contohnya itu gimana? Untuk bertahapnya itu kita mengadakan wawancara untuk memahami persepsi suatu isu. Terus yang kedua, setelah kita mewawancarain, kita menggunakan survei untuk mengukur skala dari hasil wawancara yang kita lakukan sebelumnya. Nah, seperti itu. Oke, the next is analysis kuantitatif. Jadi di sini saya menjelaskan untuk menganalisis data kuantitatif. Jadi dalam contoh ini, data kuantitatif yang kita lakukan itu berdasarkan dari angka pendapatan.
Jadi ini contoh adalah sebagai angka pendapatan yang dimana kita kumpulkan dan kita evaluasi datanya ini terukur dan dapat kita verifikasi. Jadi metode ini berguna untuk memahami penggunaan teknik statistik yang memungkinkan kita sebagai peneliti untuk membuat keputusan berdasarkan data numerik. Jadi langkah-langkahnya itu dalam untuk menganalisis data kuantitatif itu adalah pengumpulan data. Pertama adalah pengumpulan data. Yang paling penting itu adalah pengumpulan data, collecting data. Jadi kita sebelum untuk menganalisis data, kita harus mengcollecting data. Mengcollecting data itu berupa survei, eksperimen, and observation. Jadi observasi yang kita lakukan itu harus kita pastikan validasi dan reliabilitas informasinya. Terus masuklah kita ke bagian analisisnya. Jadi sebagai contohnya ini adalah yang pertama adalah kita harus menyusun datanya itu dalam bentuk tabel atau grafik untuk kita mudah menganalisisnya. Terus setelah dari itu kita tanganin masalah dari data ini mana yang hilang atau outlier-nya agar analisis kita itu lebih akurat. Setelah dari outlier-nya itu atau datanya yang hilang itu yang supaya agar akurat analisis kita hitung dan kita ukur untuk memahami karakteristik dari data tersebut. Terus lanjut kita ini sebagai contohnya lagi, yang sebagai contohnya ini di sini kita menggunakan tabel. Jadi kita gunakan tabel ini untuk menggambarkan pola atau distribusi data tersebut. Jadi dari sekian banyaknya itu, yang terakhir itu kita melakukan hipotesis. Nah, melakukan hipotesis itu gimana untuk menarik kesimpulan dari hasil yang kita dapat dari sampel-sampel yang kita dapat ke dalam data kuantitatif kita ini. Gambar ini secara visual menyajikan perbandingan antara standar penelitian kuantitatif dan kualitatif, serta berbagai jenis triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian. Maksud dari standar penelitian itu merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai kualitas dan keabsahan sebuah penelitian. Standar ini berbeda antara penelitian kuantitatif dan kualitatif. Maksud dari triangulasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk meningkatkan keabsahan data dalam penelitian dengan cara menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau perspektif. Perbandingan standar kuantitatif dan kualitatif, yaitu kuantitatif lebih menekankan pada objektivitas, pengukuran, dan generalisasi. Standar utamanya meliputi reliabilitas, validitas, replikabilitas, dan generalizability. Sedangkan kualitatif lebih menekankan pada subjektivitas, pemahaman mendalam, dan konteks. Standar utamanya meliputi konsistensi, fidelity, credibility, verifiability, meaningfulness, dan transferability. Jenis-jenis triangulasi ada beberapa. Yang pertama, triangulasi peserta, yaitu mengumpulkan data dari berbagai peserta untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Sedangkan yang interdisiplin itu menggabungkan perspektif dari berbagai disiplin ilmu untuk memahami fenomena secara lebih komprehensif. Triangulasi peneliti melibatkan beberapa peneliti untuk mengurangi bias dan meningkatkan keabsahan temuan. Selanjutnya, triangulasi lokasi, yaitu mengumpulkan data dari berbagai lokasi untuk melihat variasi dan konsistensi fenomena. Selanjutnya, triangulasi metodologis, yaitu menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk mendapatkan data yang lebih kaya. Selanjutnya, triangulasi teori, yaitu menggunakan berbagai teori untuk menginterpretasi data. Dan yang terakhir, triangulasi waktu, yaitu mengumpulkan data pada waktu yang berbeda untuk melihat perubahan dan perkembangan fenomena. Nah, gambar ini merupakan visualisasi dari kerangka metodologi penelitian. Secara sederhana, ini menunjukkan bagaimana peneliti merancang dan menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan dalam sebuah studi kasus etnografi multisitus. Jika kita bedah bagian-bagian penting dari gambar ini, ada beberapa, yaitu bagian partisipan. Nah, partisipan ini merujuk pada siapa saja yang terlibat dalam penelitian. Dalam hal ini, misalnya
anak-anak atau imigran generasi kedua. Nah, untuk selanjutnya ini yang bagian temporal marker. Ini menunjukkan rentang waktu penelitian berlangsung. Misalnya Oktober 2017 hingga Oktober 2018. Nah, selanjutnya adalah spatial marker, yaitu menunjukkan lokasi penelitian. Misalnya Seoul, Korea Selatan, dan North Carolina atau Amerika Serikat. Nah, untuk selanjutnya itu posisi dari metodologisnya, yaitu menjelaskan pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu etnografi atau multisitus. Nah, di bagian metodologi, bagian ini memberikan penjelasan lebih detail mengenai pendekatan etnografi multisitus. Ini menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan untuk mempelajari individu-individu yang melintasi batas geografis dengan cara mengikuti mereka ke berbagai lokasi. Okay, so the next is conclusion. This material have a conclusion that research methodology is a critical foundation in the process of data collection and analysis. Each approach, whether quantitative or mixed methods, have its strength and can be tailored to the risk objective. Qualitative method focus of gaining deep insight into social phenomena from the participant perspective. The data is descriptive and usually gathered through interview, observation, or document analysis. Qualitative data analysis involves identifying themes, patterns, and meanings that emerge from the collected data. Quantitative method emphasizes the collection of numerical data that can be measured and statistically analyzed. This method is suitable for testing hypotheses and examining cause and effect relationship between variables. Quantitative research results are generally more generalizable due to the use larger samples and objective approach. Mixed method combine both qualitative and quantitative approach to leverage and the strengths of each. This method provides a more comprehensive understanding as the numerical data from quantitative method can be arranged by the descriptive data from qualitative method. Mixed methods are ideal for complex research that requires multiple perspectives. Overall, the choice of the appropriate methodology depends on the research goals, the type of data to be collected, and the planned analysis. Maybe that's all for our. Thank you for the attention about this material today about the methodology. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.